Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah minggu biasa keempat, Minggu Pon 6 Februari 2022 dengan tema kedatangannya memulihkan orang berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan penyertaannya tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Sungguh patut kita bersyukur pada Allah dengan bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah ini dan memuji namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 2. Suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta memelihara semua ciptaan di semesta ini. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur ketika saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Tema yang kita hayati minggu ini adalah kedatangannya memulihkan orang berdosa. Di saat pandemi yang belum usai ini, kadang kita merasa terpuruk dengan permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, dan masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah, Allah masih berkarya di tengah kehidupan kita dan memulihkan orang berdosa. Seperti Saulus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia lalu dipulihkan dan menjadi berkat bagi sesamanya dan senantiasa memberitakan Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, maukah kita untuk selalu berharap dan taat serta menjadi berkat untuk sesama kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk pada pengakuan dosa. Secara litani Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang bersih. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan.
Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan kedua, Suaramu ku dengar. Mari kita berdoa. Hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengar sabda Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya teman seorang pelukis. Bagi teman saya yang seorang pelukis itu, menjadi sebuah hal yang luar biasa ketika ia dapat mengubah secarik kertas kosong menjadi sebuah karya seni dengan nilai jual yang tinggi, hanya menggunakan pensil 2B dan penghapus karet. Dengan segenap bakat dan proses dalam diri pelukis tersebut, benda-benda yang tadinya dianggap biasa saja dapat diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang menghasilkan nilai jual, layak dirawat, diapresiasi, bahkan dicintai. Setiap kali seorang pelukis selesai mengerjakan sebuah karya, ia akan selalu mengambil jarak dengan gambar atau karyanya untuk bisa melihat dengan jelas, mencintai apa yang ia kerjakan, dan yang paling utama adalah mengapresiasi karya seni tersebut. Setelah itu, ia akan menandatangani karya seni itu yang mengartikan bahwa itu adalah hak ciptanya. Karya seni itu memiliki hak cipta yang sangat ia cintai. Menciptakan karya seni itu bukan hal yang mudah. Setiap goresan sangat berharga. Setiap detik yang dilalui ketika menggambar sebuah karya itu adalah detik-detik yang penuh makna. Dan semua hal kecil, misalnya titik, garis tipis, atau goresan-goresan itu turut ambil bagian di dalam karya yang indah itu. Dalam menciptakan proses karya seni itu, kreativitas menggerakkan tangan pelukis untuk mengubah bahan-bahan mentah seperti secarik kertas kosong menjadi penuh goresan makna di dalamnya. Kreativitas itu adalah daya yang bekerja dalam diri seorang pelukis itu dan membuat dia tercengang sebelum dan sesudah karya itu jadi. Kesadaran diri dari teman saya yang adalah seorang pelukis tadi, bahwa di dalam dirinya ada rahmat ilahi yang mampu mengubahkan hal-hal dunia ini atau hal-hal biasa di dunia ini menjadi semakin indah, bisa dinikmati, dan tentunya bermakna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah pelukis ini adalah perjalanan rekan saya, perjalanan panjang rekan saya di Fakultas Teologi dalam menemukan Allah di dalam kehidupannya. Ia menemukan makna bahwa Allah adalah sang pelukis agung yang membuat setiap detik kehidupan kita ini bermakna. Setiap hal, setiap saat, apapun yang kita lalui adalah bermakna. Karena ini adalah goresan tinta Allah. Kita digambar oleh Allah. Kehidupan kita digambar oleh Allah sedemikian rupa yang tentunya bermakna setiap detiknya. Jika kita melihat teks kita hari ini, kita belajar dari Rasul Paulus yang mengatakan dia adalah orang yang paling hina di dalam hidupnya. Dan ia bahkan sampai menyebutkan kalau dia itu tidak layak disebut sebagai rasul. Jadi Rasul Paulus ini awalnya adalah orang yang paling kejam. Ia masuk dalam golongan orang-orang Farisi yang sangat fanatik sebagai murid salah seorang rabi Yahudi di Yerusalem.
tentunya di zaman Yesus juga. Nah, ketika Saulus beranjak dewasa, ia mulai menganiaya para pengikut Yesus yang dianggapnya sebagai penghujat Allah. Saulus juga bisa disebut seorang yang paling bertanggung jawab atas kematian dari Stefanus. Stefanus itu seorang martir pertama di jemaat mula-mula. Nah, kejadian kala itu mencekam sekali atas kekejaman yang dilakukan oleh Saulus. Akan tetapi, atas kemauan Allah, ia datang dan menampakkan diri kepada Saulus, dan akhirnya Saulus bertobat. Wes paling hina, paling kejam, paling fanatik, pokoknya paling serba paling. Tapi ia justru dipilih oleh Allah untuk mewartakan kabar sukacita Injil. Bukan malah orang-orang yang dianggap terpandang karena pendidikannya, tetapi ini justru kebalikannya. Saulus, orang yang paling kejam, ia dibalikkan kehidupannya sedemikian rupa oleh Allah, dan ia menjadi pemberita kabar sukacita. Kesediaan Saulus yang akhirnya diberi nama Paulus untuk melayani Tuhan menjadi titik awal perubahan yang terjadi pada dirinya. Ia kemudian dipakai Allah untuk mewartakan Injil, sampai akhirnya kita hari ini juga bisa mengenal Injil melalui surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah sosok yang berangkat dari kesadaran dirinya yang berdosa. Ia merasakan kasih pengampunan dari Allah, kemudian bersedia untuk diutus mewartakan misi Allah. Pertanyaan untuk kita saat ini, misi Allah yang bagaimana dan apa saja misi Allah saat ini? Jawabannya sederhana. Misi Allah adalah mewartakan Injil atau kabar sukacita. Bukan kabar kebencian, bukan kabar bohong, bukan kabar yang menjelek-jelekkan orang lain. Paulus memberitakan kabar tentang kehidupan, pengajaran, kebangkitan, kematian, dan kebangkitan Yesus, khususnya di jemaat Korintus kala itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan manusia yang paling berdosa, tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk memanggil manusia itu menjadi pelayan Allah. Untuk bersedia diutus menjadi murid-muridnya yang memberitakan kabar sukacita. Orang elek-elek liane, tapi bagaimana melalui dirinya ia bisa memancarkan terang kasih Kristus. Paulus bersedia diutus. Sungguh nyata bahwa penerimaan dan pengampunan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mengubah kehidupan seseorang. Khususnya dalam hal kesediaan berkarya bagi Allah. Berkarya bagi Allah tidak melulu harus di gereja. Tetapi bagaimana kita melalui kehidupan sehari-hari kita, pekerjaan kita, sekolah kita, kehidupan bermasyarakat kita, mencerminkan Allah, bukan sebaliknya. Melalui pekerjaan kita, bagaimana kita bisa ambil bagian pekerjaan yang baik, tidak melenceng. Bagaimana melalui pendidikan kita, melalui sekolah kita sekolah yang benar, gemeni waktu untuk belajar. Dan tentunya tidak melakukan hal-hal yang melenceng. Kalau seperti yang saya tulis di story WA 27 Januari silam, manusia itu kecil, tidak memiliki apa-apa. Ia tidak memiliki apa-apa kecuali dosa. Bahkan baiknya bagaimana ia menerima kenyataan pahit ini dan menyerahkan kehidupan pengampunan kepada Allah.
lalu bekerja dan berkarya untuk Allah melalui kehidupan sehari-hari. Kiranya hari ini kita bisa berefleksi bahwa saya berdosa, tetapi Allah mengampuni dosa saya, dan saya akan menjalankan misi Allah dalam kehidupan saya melalui pekerjaan, pendidikan, dan setiap hal di dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas berkah-Mu yang luar biasa. Kami diingatkan bahwa kami ini kecil, kami tidak memiliki apa-apa selain daripada dosa. Tapi ketika kami mau ngelenggono, mau menerima kenyataan ini bahwa kami berdosa, dan kami memerlukan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kami, dan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang nyata melalui pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan, berkatilah mereka. Di masa yang sulit ini kami yakin ada penyertaan Tuhan di setiap jalan, di setiap hal yang kami lalui, melalui berkas-berkas kami, melalui orang tua kami, melalui saudara-saudara kami, dan teman-teman kami. Kami yakin ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini berada di bangku pendidikan, yang sedang menempuh sekolah dari SD, SMP, TK, SMA, SMK, perguruan tinggi. Tuhan, mampukan kami menggunakan waktu kami untuk belajar dan belajar dengan sungguh-sungguh melalui pendidikan formal atau kehidupan di masyarakat. Apapun bisa membuat kami untuk belajar, dan jadikan semua pelajaran dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin berwarna, bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Berkati para orang tua yang memberikan kehidupannya untuk anak-anaknya. Berkati pekerjaan, kesehatan, semua yang mereka lakukan. Kiranya tangan kasih Tuhan merangkul para orang tua ini, sehingga mampu mendidik anak-anaknya sampai sukses. Tuhan, kami juga berdoa untuk para simbah-simbah di masa sepuhnya ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi agar simbah-simbah senantiasa ngelenggono dan yakin bahwa Tuhan adalah jalan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan. Berkati gerejamu di sini, GKJ Karangnongko, Pak Agus Sugiarto sebagai Bapak Gembala kami. Berkati kehidupan keluarganya, semua hal yang ia lakukan kiranya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Prada Taning Pasamuan dari Blok A, B, C, D, E. Tuhan, pekerjaan mulia ini kiranya berkenan bagimu. Kami juga berdoa untuk setiap komisi yang ada di sini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui persembahan mingguan yang sudah kita siapkan dengan sepenuh hati kita. Dasar dari persembahan kita ini terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Persembahan ini kita pujikan dengan kidung jemaat 37A ayat 1 dan 2. Batu karang yang teguh. Kau tempatku
kita satukan dalam hati dalam doa. Allah Bapa kami, sesungguhnya bersyukur atas berkat yang kami terima dan kesempatan untuk belajar dalam dekapan cinta kasih dari-Mu. Jadilah kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini berkenan dan Engkau terima sebagai bagian dari rasa syukur kami. Ampunilah jika kami masih memberi tidak dengan hati. Ketuklah agar kami semakin dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terimalah ya Bapa, kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan memperbaharui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di dalam ketidakidealan saat ini, kita dipanggil untuk tetap bersekutu di dalam Kristus. Kami akan terus berupaya untuk bersekutu. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup ibadah ini dengan lagu Sentuh Hatiku oleh Maria Sandi.